Ya, Teteh ketemu lagi sama saya yang kemarin wawancara Teteh. Teteh gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak sesak sedikit. Oh, agak sesak sedikit. Soalnya kan Teteh punya asma ya. Iya Teh, jadi hari ini itu kita akan melakukan terapi komplementer, yaitu terapi inhalasi sederhana. Inhalasi sederhana ini tujuannya untuk memperlancar jalan nafas teteh. Juga kalau misalkan teteh ada sesek, ada batuk, eh, seseknya nanti insya Allah kalau udah terapi ini jadi berkurang ya teh ya. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Gimana teh? Iya, Oh iya. Mau dilakukan sekarang aja? sekarang aja. Baik. Nah, sekarang kita mulai ya Teh ya. Kan Teteh tadi bilang agak sesak ya Teh ya. Sekarang kita mulai terapi inhalasi sederhananya. Di sini itu ada alat-alatnya yaitu baskom. Baskomnya ini kan udah diisi air panas ya Teh ya. Nanti si baskom ini ditutup pakai anduk yang ditutupin ke area mulut sama hidung Teteh. Eh, nanti kan ada uapnya tuh. Nah, si uapnya itu nanti dihirup sama Teteh ya. Terus kalau misalnya nggak ada anduk juga bisa diganti sama kertas karton tapi dibentuk dulu corong gitu ya teh ya. Nah, sebelumnya teteh posisinya mau duduk aja atau gimana? Udah nyaman belum? Duduk aja. Udah nyaman kayak gini? Iya. Ya udah. Sekarang kita mulai ya teh ya. Sebelumnya saya mau ini dulu apa, pasangin alas. Kalau misalnya kurang tinggi mah teteh senderan aja nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Biar lebih enaknya ini di sini. Biar soalnya kan baskomnya isi air panas kayak gitu. Nah, sekarang saya iniin. Nah, kan karena ini tuh uapnya biar bisa memperlancar jalan nafas kita ditetesin ini apa kayu putih, bisa juga sama aromaterapi, misalkan teteh suka wangi lavender gitu juga bisa. Terus kalau atau enggak diganti sama fix juga bisa karena di sini kita adanya kayu putih, jadi pakai kayu putih aja teh ya. Saya tetesin dulu. Nah, Nah, nanti si uapnya ini dihirup ya teh ya. Maaf, simpan. Nah, ini si anduknya ini dibalutin teh ke muka teteh coba. Nah, gitu. Tapi area matanya jangan teh, jadi cuma area hidung sama mulutnya aja. Nah, ini. Nah, sambil ya. Ini. Nah, teteh hirup uapnya sampai 2 menit sambil tetehnya relax aja sambil tutup matanya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan tetehnya udah agak enakan, teteh bisa ngambil nafas dulu, terus nanti ulangi lagi seperti ini ya. Nah, kegiatan ini itu bisa dilakukan 4 sampai 5 kali sehari ya teh ya. Jadi teteh kalau misalkan agak sesak itu atau batuk gitu bisa lakuin ini di rumah. Nah, teteh kalau misalkan ini bisa diem dulu. Kalau misalkan udah agak enakan, bisa diem dulu, relax dulu tetehnya, baru misalkan diulangi lagi 2 menit seperti itu ya teh. Jadi ada jeda dulu kalau misalkan emang tetehnya udah merasa enakan. Sambil ditutup aja teh matanya, dihirupnya pelan-pelan. Udah teh kayaknya ini udah agak enakan. Oh udah. Teteh ini bisa dilakuinnya nanti eh, 4 sampai 5 kali sehari ya teh ya. 10 sampai 15 menit, 2 menit 2 menit misalkan teteh hirup uapnya terus relax lagi, terus diulangi lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan tetehnya agak sesak nafas nggak harus jauh-jauh, bisa dilakuin di rumah juga ya. Ya. Ininya apa sih untuk penanganannya itu. Gimana teteh perasaannya setelah melakukan terapi inhalasi? Udah agak enakan sih, udah berkurang nafasnya. Oh ya, bagus kalau gitu. Nah, Teteh, tadi kan kita udah melakukan terapi inhalasi ya untuk mengurangi sesak nafas yang dialami oleh Teteh. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang yang sedang mewabah saat ini. Nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, namanya pandemi. Nah, itu yaitu COVID-19 atau coronavirus. Sebelumnya saya mau tanya Teteh, apa yang Teteh tahu tentang COVID-19 ini?
COVID-19 itu penyakit atau virus yang bisa ngejangkit manusia dan ngejangkitnya itu di saluran pernapasan. Ya, secara umumnya seperti itu ya Teh ya, betul. Coronavirus ini yaitu kumpulan virus yang bisa umumnya menjangkit saluran pernapasan, bisa infeksi ringan sampai infeksi paru-paru yang berat dan mengakibatkan kematian seperti itu. Karena kan bisa dilihat juga ya Teh ya, di berita-berita setiap hari pasti ada update-nya yang meninggal karena COVID itu sudah banyak. Nah, apa sih tanda dan gejalanya dari si COVID-19 ini? Gejalanya itu kalau gejala umumnya itu ada 3, yaitu demam, lalu sakit tenggorokan dan batuk kering. Nah, si demamnya ini juga bisa sampai di atas 38 derajat Celcius, jadi itu udah panas banget ya suhu badannya gitu. Nah, ada juga gejala lainnya, yaitu kalau gejala lainnya itu bisa sakit kepala, terus kayak ruam-ruam di kulit, ruam-ruam itu kayak kemerahan di kulit gitu, terus diare, abis itu bisa kalau misalnya kayak teteh lagi pilek, teteh pernah pilek kan? Ya. Nah, kayak pilek itu kan biasanya kita nggak bisa nyium bau ya, kayak kurang sensitif gitu terhadap bau. Nah, itu bisa jadi salah satu gejala dari si COVID-19 ini. Nah, gimana sih cara penanganannya kalau misalkan teteh atau misalkan ada kerabat-kerabat kita teteh yang mengalami gejala tersebut, bisa untuk diinstruksikan untuk isolasi mandiri dulu selama 14 hari atau 2 minggu. Apalagi kalau misalkan orang tersebut habis pulang atau bepergian dari luar kota, itu kan kita nggak tahu ya dia membawa atau terkena virus tersebut atau tidak. Jadi dianjurkan untuk mengisolasi diri di rumah selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, jika setelah 14 hari atau 2 minggu ini si orang tersebut sudah tidak mengalami gejala tersebut, berarti tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Tapi kalau misalkan setelah 14 hari menjalani isolasi mandiri masih terdapat gejala tersebut, berarti dianjurkan untuk memeriksakan diri ke dokter untuk ditindaklanjuti ke depannya seperti apa gitu ya Teh ya. Nah, terus perlu diketahui juga kalau misalkan si coronavirus atau COVID-19 ini menularnya itu lewat droplets, bisa juga lewat sentuhan, lalu lewat permukaan benda. Jadi kalau misalkan droplets itu kayak percikan-percikan kecil gitu, kayak misalkan bersin, batuk, seperti itu. Kalau misalkan dari permukaan benda ya kayak misalkan megang meja atau teteh megang benda-benda gitu, nggak bersih, nggak cuci tangan dulu. Terus kalau misalkan lewat sentuhan ya teteh bersentuhan dengan orang lain atau terlebih lagi orang yang sudah terinfeksi seperti itu. Nah, cara pencegahannya itu dengan cara memakai masker kemana-mana. Kalau misalkan teteh mau keluar atau mau kemana wajib memakai masker. Lalu cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kalau misalkan tidak ada keran atau air mengalir, bisa pakai hand sanitizer ya Teh ya. Kalau misalkan lagi di luar nggak ada air mengalir nih, bisa pakai hand sanitizer seperti itu. Apalagi sekarang kan di era new normal gitu ya, udah mulai normal, kayak pusat perbelanjaan sudah dibuka, tempat wisata sudah dibuka, kayak gitu. Wajib memakai masker karena kan kita nggak tahu orang lain itu atau diri kita sendiri juga nggak tahu membawa virus tersebut atau malah menularkan ke orang lain gitu kan ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan COVID-19-nya. Apakah teteh paham? Iya, paham. Bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan tadi? Ya. Ya, alhamdulillah ya Teh ya. Kalau gitu hari ini kita udah melaksanakan terapi dan juga sudah saya jelaskan tentang terkait COVID. Semoga bisa diterapkan hal-hal tersebut yang tadi sudah saya jelaskan dan yang sudah kita lakukan tadi di rumah ya Teh ya. Jadi kalau misalnya Teteh sesek bisa atau lagi batuk bisa terapi sederhana, inhalasi sederhana di rumah ya Teh ya. Nggak perlu jauh-jauh gitu, bisa ditangani dulu sendiri di rumah. Baik, mungkin hari ini cukup sekian ya Teh ya. Kalau misalkan Teteh ada apa-apa atau ada yang mau ditanyakan atau gimana bisa kontak saya aja ya Teh ya.